sun comes up, you will always stay.
Halo semuanya, anak-anak SD Lubuk Linggau. Ya, selamat datang kembali di Chapel Junior School SD Lubuk Linggau tentunya ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Praise the Lord, Oh My Soul. Jadi tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, semuanya Pak Eko tunggu sampai lipat tangan, tutup mata. Lalu kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami isi firman-Mu. Tuhan, sertailah kami selama kami mendengarkan, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pada chapel pagi hari ini, Pak Iko akan menceritakan kisah Yusuf yang dipilih oleh Allah. Ya, nah tapi sebelumnya kita harus belajar dulu. Kira-kira Pak Yusuf ini bagaimana dulu lahirnya? Ya, nah nanti ayatnya anak-anak bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ya, oke, mari kita lihat ceritanya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pria. Ini namanya adalah Yakub. Siapa namanya? Yakub. Nah, Yakub ini dalam perjalanan ke tempat Pak Laban. Ya, Pak Laban.
Di dalam perjalanan, ya, Yakub bertemu dengan seorang perempuan, namanya adalah Rahel. Nah, ternyata Rahel ini adalah anaknya Pak Laban. Nah, lalu bertemulah Yakub dengan Pak Laban. Nah, lihat ternyata Pak Laban punya 2 orang anak. Anak yang pertama itu yang bajunya keunguan, ya, ini namanya Lea. Dia namanya Lea. Baru yang lebih muda, anaknya yang kedua namanya adalah Rahel. Itu anaknya Pak Laban. Nah, ternyata sejak pertama kali Yakub bertemu dengan Rahel, ternyata Yakub menyukainya, Yakub menyayanginya. Jadi Yakub sangat cinta kepada Rahel. Nah, tiba-tiba Yakub datang kepada Pak Laban. Cuk, 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 cuk. Nah, lalu bertemu dengan Pak Laban. Dia bilang seperti ini. Pak Laban, aku sangat mencintai anakmu yang Rahel itu. Nah, bolehkah aku untuk mempersuntingnya menjadi seorang istri? Nah, lalu dia berkata kepada Pak Laban, aku akan bekerja kepadamu 7 tahun untuk aku bisa mendapatkan Rahel. Itu katanya. Lalu Pak Laban pun menyetujuinya. Akhirnya Yakub bekerja kepada Pak Laban selama 7 tahun. Bayangkan 7 tahun itu enggak sebentar. 7 tahun itu lama sekali. Ya. Nah, tapi karena Yakub cinta kepada Rahel, 7 tahun dianggapnya hanya beberapa hari saja. Nah, dia bekerja di ladang, dia menjaga ternaknya Pak Laban sampai 7 tahun. Karena dia sangat mencintai Rahel. Nah, tibalah hari pernikahan antara Yakub dan Rahel. Pada waktu itu dinikahkanlah mereka. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Pak Laban membohongi Yakub. Ya, ternyata yang dinikahkan bukanlah Rahel, tetapi anaknya yang pertama. Siapa namanya tadi anaknya yang pertama? Lea. Good. Ya, anaknya yang pertama Lea. Lalu Yakub kaget. Aduh, kenapa yang dinikahkan kepadaku Lea? Datanglah Yakub kepada Pak Laban. Pak Laban, kenapa engkau membohongi aku? Aku sudah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi kenapa yang kau kasih kepadaku Lea? Ya. Lalu Pak Laban bilang, di sini tidak bisa menikahkan anak yang kedua. Harus dimulai dari yang pertama dulu, kata Pak Laban. Ya. Nah, lalu Pak Laban bilang, kerjalah dengan aku 7 tahun lagi. Nanti akan aku berikan juga anakku yang kedua, Rahel, kepadamu. Ya, karena Yakub cinta kepada Rahel, akhirnya Yakub bekerja lagi. Ya, kerja sama aku 7 tahun lagi, nanti aku kasih Rahel. Ya, nah itu kata Pak Laban kepada Yakub. Nah, akhirnya Yakub tuh kerja lagi loh sama Pak Laban. Ya, bukti cintanya kepada Rahel. Ya, berarti totalnya Yakub yang pertama tadi udah kerja 7 tahun. Lalu kerja 7 tahun lagi, bayangkan. 14 tahun ia bekerja hanya untuk mendapatkan Rahel. Nah, akhirnya genaplah selesai pekerjaannya Yakub, diberikanlah anaknya yang kedua, Rahel. Jadi Yakub punya 2 istri jadinya. Yang pertama Lea, yang kedua dia bersama dengan Rahel. Itu. Nah, tetapi dalam kehidupan Yakub bertanya-tanya, kenapa ya istriku yang aku kasihi, Rahel, dia tidak juga memiliki anak? Dia sedih Pak Yakub. Bahkan sampai tua Yakub ini menanti-nantikan anak dari perempuan yang ia kasihi. Siapa? Rahel. Ya, sampai tua. Lalu, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan karunia, akan memberikan anak dari perempuan yang ia kasihi, yaitu Rahel. Nah, puji Tuhan, ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Nah, ternyata di usia yang sudah tua, ya, ternyata Pak Yakub dikaruniai seorang anak, ya. Namanya adalah
Yusuf. Jadi Yusuf ini lahir udah di masa tua Pak Yakub. Ya, yang anak yang dinanti-nantikan oleh Pak Yakub. Nah, ya, Pak Yakub sangat bersuka cita, sangat gembira atas kelahiran Yusuf sampai ia mengenakan jubah yang maha indah. Ya, pada zaman itu jubah yang sangat mahal diberikan kepada Yusuf karena cintanya Pak Yakub. Nah, si Yusuf ini jadi anak kesayangan Pak Yakub ya, karena memang dari lama dinanti-nantikan kelahiran Yusuf ya. Nah, lalu pada suatu ketika Yusuf bermimpi. Apa mimpinya Yusuf? Mimpi Yusuf adalah Yusuf dan saudara-saudaranya sedang memanen gandum ya. Nah, lalu dia bermimpi tentang berkas-berkas gandum. Nah, Yusuf bermimpi berkas gandumnya itu punya Yusuf yang ada di tengah-tengah nih. Ya. Nah, lalu ada 11 berkas-berkas gandum yang tunduk menyembah berkas gandumnya Yusuf yang ada di tengah-tengah. Nah, selain itu Yusuf juga bermimpi, ya. Dia dikelilingi oleh bintang dan bulan dan matahari yang menyembah dia, tunduk, ya, bersujud kepada Yusuf. Kira-kira apa mimpinya ya? Nah, jadi mimpi ini akan dibahas untuk di cepel-cepel selanjutnya, ya. Tapi dari cerita hari ini kita akan belajar sesuatu. Apa yang bisa kita pelajari? Ini dia. Apa yang dapat kita pelajari dan renungkan? Pertama, jangan putus asa dan menyerah. Teruslah berjuang. Pak Eko tahu ketika anak-anak sekarang belajar secara online, mungkin mulai capek, mulai malas, mulai bosan. Tapi ingat, apa yang kita pelajari, jangan putus asa dan terus berjuang. Seperti perjuangan, ingat ya, bekerja 14 tahun Pak Yakub ya. Nah, kita bisa belajar dari kisah itu. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingini, yang kita damba-dambakan tentu tidak mudah. Perlu perjuangan. Ya, saran Pak Iko, teruslah berjuang. Ya, yang kedua, selalu percaya kepada Allah. Ingat, Pak Yakub menanti-nantikan anak dari ibu Rahel, perempuan yang ia kasihi, itu tidak sebentar ya, bahkan sampai masa tuanya Pak Yakub menantikan kelahiran anak dari perempuan yang ia kasihi dari ibu Rahel. Terus percaya kepada Allah. Yang ketiga, apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi Allah bisa melakukan segala sesuatu, termasuk kelahiran Yusuf. Ini mujizat, ya. Sekarang nggak bisa nih, orang tua sudah tua bisa melahirkan. Gimana mungkin? Tapi Allah buat itu menjadi mungkin. Mungkin anak-anak sekarang mempunyai beberapa permasalahan atau mungkin hal yang anak-anak impikan. Seolah-olah itu tidak mungkin untuk anak-anak dapatkan. Tetapi ingat, ada Allah yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Pray, berdoa kepada Allah. Ya, setiap hari berserah kepada Allah. Dan percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai kita. Iya. Nah, sampai sini cepelnya dulu. Ingat bahwa terus berjuang, terus percaya kepada Allah. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fold your hand, close your eyes. My student, fold your hand, close your eyes. Let's pray. Ya Tuhan, terima kasih untuk kisah pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh belajar dari cerita Pak Yakub dan juga Yusuf. Tuhan, tolong kami supaya dari cerita ini kami belajar untuk kami tidak mudah menyerah. Ajarkan kami untuk selalu percaya kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami, bimbing kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu di cerita selanjutnya, tentunya di chapel selanjutnya. Bye-bye. Kita mau bless you dulu ya. God
bless you.